Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat sehingga mampu mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Pada pertemuan minggu lalu, kalian sudah belajar mengenai jenis-jenis administrasi. Kalian juga sudah praktik untuk mencari jenis-jenis administrasi dari berbagai sumber beserta pengertian dan contoh-contohnya. Sehingga diharapkan setelah kalian mempelajari materi dan juga mencari jenis-jenis administrasi sendiri, kalian mampu mengetahui berbagai macam jenis-jenis administrasi dan juga mampu membedakan antara jenis administrasi yang satu dengan yang lainnya. Kemudian pada pertemuan hari ini, kalian akan belajar mengenai prinsip dan tujuan dari organisasi. Kalian pasti sudah familiar atau sering mendengar istilah organisasi. Ya, contohnya di SMK Negeri 1 Purbalingga, organisasinya dapat berupa OSIS, pramuka, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Sedangkan di lingkungan masyarakat, organisasinya bisa dalam bentuk Karang Taruna, PKK, maupun remaja masjid. Nah, pada video kali ini, di pertemuan hari ini, Ibu akan memberikan penjelasan mengenai prinsip dan tujuan dari organisasi. Nah, nanti setelah kalian mendengarkan dan memperhatikan video ini, kalian kembali ke Google Classroom. Di sana akan ada sesi diskusi. Kalian bisa bertanya, memberikan tanggapan, memberikan kesimpulan, atau bisa menambahkan materi hari ini dari berbagai sumber. Sehingga diharapkan setelah kalian memperhatikan atau mendengarkan video ini dengan baik dan juga kalian berdiskusi bersama, kalian itu mampu mengetahui dan memahami prinsip-prinsip dan tujuan dari organisasi. Nanti Ibu juga akan menilai keaktifan dari kalian, siapa yang bertanya, siapa yang memberikan jawaban, siapa yang memberikan tanggapan, siapa yang memberikan kesimpulan, dan siapa yang memberikan tambahan materi hari ini. Semoga bisa dipahami ya. Nah, untuk belajar mandiri seperti biasa, kalian bisa akses media yang telah Ibu share linknya di Google Classroom. Nanti kalian bisa membaca materi hari ini di menu KD 3.2, kemudian kalian pilih yang pertemuan 1, seperti itu. Baik, Ibu masuk ke penjelasan materi mengenai prinsip organisasi dan tujuan organisasi. Organisasi, seperti yang telah Ibu katakan di awal tadi, kalian pasti sudah familiar dan sudah sering mendengar istilah organisasi. Sebenarnya organisasi itu apa sih? Jadi, organisasi merupakan kesatuan atau susunan yang terdiri atas bagian-bagian atau orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, gampangnya itu organisasi merupakan perkumpulan orang-orang yang awalnya merupakan individu satu dan individu satu yang lainnya, kemudian individu-individu tersebut berkumpul karena adanya satu tujuan, kemudian mereka berkumpul hingga menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti itu. Lanjut ke materi prinsip organisasi. Seorang ahli bernama Dr. Andes Manulang yang menekuni bidang manajemen dan organisasi menyatakan bahwa suatu organisasi dapat berjalan dengan baik apabila memperhatikan dan menerapkan prinsip
prinsip tertentu. Nah, prinsip-prinsip organisasi yang dimaksud oleh Dr. Andes Manulang adalah yang pertama, prinsip perumusan tujuan. Suatu tujuan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan merupakan hal utama yang harus dibuat dan direncanakan. Sama halnya saat membuat skema atau menciptakan suatu organisasi. Hal pertama yang harus jelas adalah tujuan apa sih yang hendak dicapai oleh organisasi tersebut. Nah, oleh karena itu, tujuan itu memiliki peran penting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Peranan tujuan dalam organisasi atau perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai landasan organisasi atau sebagai dasar dari organisasi. Contohnya, organisasi bisa dikatakan sebagai rumah. Jadi, rumah itu membutuhkan fondasi. Nah, fondasi itu adalah tujuan itu sendiri. Apabila fondasinya kuat, pasti rumahnya juga akan kokoh dan kuat. Sama halnya dalam organisasi. Apabila tujuan sebagai landasan organisasi itu kuat, maka organisasi itu juga akan kokoh dan kuat. Peranan yang kedua adalah sebagai pedoman arah organisasi. Apabila suatu organisasi memiliki tujuan yang jelas, maka arah organisasi juga akan jelas, mau dibawa kemana organisasi tersebut. Yang jelas, apabila tujuannya itu sudah pasti dan jelas, arah organisasi itu akan dibawa ke tujuan tersebut. Nah, peranan yang ketiga yaitu guna menentukan jenis kegiatan yang akan dilakukan. Dengan adanya tujuan organisasi, maka organisasi itu dapat menentukan jenis kegiatan apa saja yang dilakukan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, peranan yang keempat atau yang terakhir itu dapat menentukan apa saja program yang akan dilakukan, bagaimana prosedurnya, dan bagaimana koordinasinya. Prinsip yang kedua yaitu prinsip pembagian kerja. Nah, pembagian kerja atau tugas merupakan suatu keharusan yang mutlak dan sangat penting dalam sebuah organisasi. Pembagian kerja atau tugas ini dimaksudkan agar tidak terjadinya tumpang tindih dalam suatu pekerjaan dalam organisasi, serta agar pekerjaan dalam organisasi itu berjalan dengan lancar karena dilaksanakan oleh pihak-pihak yang memiliki keterampilan di bidang kerja masing-masing. Nah, atau bisa dibilang dengan istilah the right man on the right place. Jadi menempatkan orang pada posisi atau jabatan yang tepat sehingga kegiatan organisasi atau pekerjaan dalam organisasi itu dapat berjalan dengan lancar. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip pendelegasian kekuasaan atau wewenang. Jadi, setiap pimpinan itu harus memperoleh delegasi kekuasaan atau wewenang yang diperlukan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Prinsip ini juga merupakan salah satu jalan utama bagi pimpinan dalam membuktikan bahwa dirinya itu layak dan dapat dipercaya sebagai pimpinan organisasi. Prinsip yang keempat yaitu rentang manajemen. Dalam sebuah organisasi perlu memperhatikan efektivitas dan efisiensi seorang pemimpin. Nah, efektivitas dan efisiensi tersebut itu dapat dinilai melalui kemampuan pemimpin dalam melakukan pengawasan optimal terhadap sejumlah karyawan yang menjadi bawahannya. Melalui prinsip rentang manajemen ini
dapat diketahui berapa jumlah karyawan yang tepat, dalam artian memiliki kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan bidangnya untuk menjadi bawahan seorang pemimpin. Dengan demikian, pemimpin tersebut itu dapat dikatakan mampu memimpin, membimbing, mengawasi dengan berhasil, dan juga berdaya guna. Prinsip yang kelima yaitu tingkat pengawasan. Suatu organisasi itu akan sulit untuk mencapai tujuannya apabila tidak adanya pengawasan. Oleh karena itu, kemudahan sistem pengawasan harus diperhatikan saat penyusunan suatu organisasi. Tingkat pengawasan ini sangat penting dalam organisasi, sehingga dapat diketahui apa saja permasalahan atau kendala dalam organisasi. Sehingga apabila ditemukan permasalahan saat pengawasan, maka akan segera dicarikan solusinya sehingga permasalahan tersebut atau kendala tersebut dapat teratasi dan organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip yang keenam yaitu kesatuan perintah dan tanggung jawab. Dalam sebuah organisasi, pasti terdapat atasan atau pimpinan dan bawahan atau karyawan. Seorang karyawan itu akan memperoleh suatu perintah dari pimpinan, dan seorang karyawan juga itu memberikan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugasnya. Sehingga dengan begitu, pelaksanaan kegiatan dalam organisasi dapat berjalan dengan lancar. Nah, prinsip yang ketujuh atau yang terakhir yaitu koordinasi. Prinsip koordinasi merupakan usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, koordinasi diperlukan agar terhindar dari konflik, kemudian mengurangi duplikasi tugas, mengurangi pengangguran, dan juga memperkuat kerjasama antar anggota organisasi. Materi yang selanjutnya yaitu materi tujuan dari organisasi. Secara umum, tujuan dari adanya organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai wadah untuk bersama-sama mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi, individu-individu yang memiliki satu tujuan, mereka akan berkumpul dalam suatu organisasi yang sama atau bahkan mereka menciptakan organisasi sendiri untuk dijadikan tempat guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan sumber daya yang dimiliki. Seseorang yang bergabung dalam organisasi pasti akan kemampuannya akan meningkat karena dalam organisasi itu banyak sekali hal yang dilaksanakan. Apabila seseorang itu belum pernah melakukan sesuatu, kemudian mereka bergabung dalam organisasi dan mereka melakukan sesuatu itu, maka kemampuan individu-individu itu akan meningkat. Kemudian kemandirian. Setiap orang yang bergabung dalam organisasi pasti diberikan tanggung jawab. Nah, biasanya tanggung jawab itu ya harus dikerjakan sendiri sehingga mereka akan memiliki rasa kemandirian dan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang diamanatkan kepada mereka. Kemudian tujuan organisasi yang ketiga yaitu sebagai wadah bagi individu-individu yang ingin memiliki jabatan, penghargaan, dan pembagian kerja. Jadi, apabila kalian atau misalnya seseorang itu ingin diberi jabatan atau memiliki jabatan, kemudian memiliki nama sebagai CEO atau founder, bisa juga kalian itu menciptakan suatu organisasi sehingga
Di situ kalian jabatannya atau posisinya itu sebagai founder atau penciptanya. Selain itu, organisasi juga tujuannya untuk pembagian kerja. Jadi individu-individu yang bergabung dalam organisasi itu tidak sedikit tujuannya adalah untuk memperoleh pembagian kerja atau memperoleh pembagian tugas sehingga mereka memiliki kegiatan atau pekerjaan dalam organisasi. Nah, tujuan organisasi yang keempat yaitu sebagai wadah untuk mencari keuntungan bersama. Nah, ini khusus bagi organisasi yang memiliki tujuan utama untuk memperoleh keuntungan atau organisasi profit, sehingga anggota-anggota di dalamnya itu bekerja sama untuk memperoleh keuntungan bagi kesejahteraan anggotanya. Selanjutnya, tujuan organisasi yang kelima yaitu berperan dalam pengelolaan lingkungan secara bersama-sama. Nah, ini juga khusus bagi organisasi, contohnya pecinta lingkungan. Kegiatan yang dilakukan ya mengelola lingkungan itu, contohnya reboisasi, kemudian pembersihan sungai, tepi sungai, dan lain sebagainya. Kemudian tujuan organisasi yang keenam yaitu dapat membantu individu-individu untuk menambah pergaulan. Jelas, dalam suatu organisasi itu banyak anggotanya. Nah, di situ individu atau antar anggota itu harus bisa bergaul atau bisa berkomunikasi satu sama lain sehingga banyak sekali teman dalam satu organisasi, kemudian bisa menambah pengalaman. Dan ini jelas juga, dalam organisasi itu banyak sekali kegiatannya, sehingga individu yang masuk ke organisasi itu pasti akan menambah pengalamannya. Karena apabila tidak mengikuti organisasi, pasti ya belum bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi. Kemudian dapat memanfaatkan waktu luang dengan baik. Dengan mengikuti organisasi, maka waktu luang yang ada itu dapat termanfaatkan dengan baik dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di dalamnya yang sudah pasti sangat bermanfaat dan sangat produktif dibanding misalnya cuma scroll IG atau scroll TikTok. Mending ikutan organisasi sehingga waktu luang itu dapat termanfaatkan dengan baik. Nah, tujuan organisasi yang ketujuh atau yang terakhir yaitu sebagai wadah untuk memiliki kekuasaan dan pengawasan. Seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan, organisasi itu dapat dijadikan tempat untuk memiliki jabatan, seperti halnya ini memiliki kekuasaan dan pengawasan, seperti itu. Baik, materi, prinsip, dan tujuan dari organisasi sudah Ibu jelaskan semua. Sekarang, setelah kalian mendengarkan dan memperhatikan video ini, kalian bisa kembali lagi ke Google Classroom untuk sesi diskusi. Di situ kalian bisa bertanya, bisa menjawab pertanyaan teman, bisa memberikan tanggapan, memberikan kesimpulan, dan juga bisa memberikan tambahan materi dari sumber lain. Nah, nanti siapa saja yang aktif akan Ibu berikan poin tambahan. Ibu tunggu ya di kolom komentar Google Classroom. Apabila tidak ada yang bertanya, nanti Ibu akan yang memberikan pertanyaan dan kalian menjawab di kolom komentar juga. Seperti itu ya, bisa dipahami semoga. Oke, baik. Sekian dari Ibu. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.